Iya, iya. Makanya keren ilmunya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Nanti Shalom, saya follow ya, Pak. shalom semuanya, shalom. Terima kasih bang, dibolehkan naik bang. Makanya di situ dikatakan di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire, di situ dikatakan bahwa itu adalah jalannya para nabi, itu satu ajarannya, satu Tuhannya. Jadi tidak mungkin di dunia ini ada dua Tuhan atau tiga Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan dan semua nabi itu Tuhannya adalah Allah. Betul. Ya, halo abang, ya itu kan menurut abang. Menurut abang. Oh tidak, bukan menurut saya. Jangan begitu. Ini kristologi terkenal ini. Begini, saya kondusifkan dulu. Pak Sanihu izin sebentar, saya kondusifkan dulu biar Pak Sanihu tidak ada yang potong-potong. Begini ya, Pak Bang Yosi sama Bang Galo, kita ngomong bergantian. Nah silahkan sama Pak Sanihu, yang lain semuanya mute biar tetap kondusif dan enak didengarkannya. Silakan Pak Sanihu lanjut, nanti sama Bang Galo. Ya, silakan dulu. Bicara dulu, saya ambil baterai saya sebentar. Silakan Pak Bang Galo. Tambahin Bang Abuya, masa saya jadi berhala di atas? Boleh Bunda. Ini nanti, nah tapi jangan motong-motong gitu. Jadi biar kelar. Jadi takutnya jadi nanti framing kalau nggak kelar ya. Lanjut. Iya, iya, siap, siap. Kadang-kadang suka panas aja kalau ngeliat yang on gitu loh. Coba silakan Bang Galo. Anda mungkin bernarasi lebih dulu, silakan. Ya, tentang tadi dari Mas apa ini Pak Sanibu ya, yang mengatakan satu Tuhan atau bagaimana dari semua para nabi. Ya itu kan menurut Bapak. Ya, karena tadi saya sempat dengar Bang, sebelum saya login tadi saya sempat dengar Yesus itu ada tertulis di dalam Alkitab, dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan itu clear. Clear itu Bang. Itu jalan kebenaran dan hidup. Begitu. Iya. Itu clear itu. Kalau tadi Bapak mengatakan lagi jalan para nabi tidak ada. Sempat lagi dibilang jalan ini dibilang pakai data pamannya. Kalau mau berdiskusi dengan Pak Sanihu pakai data ya, tampilkan datanya, narasikan, tunjukkan datanya. Begitu Tante. Lanjut. Iya Bang, saya mau menanggapi lagi, lupa aku tadi ke mute mic saya sekalinya. Di Alkitab itu Pak ada tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan itu clear. Aku juga tadi sempat dengar dikatakan jalan ini kata benda, kata sifat, kata apa tidak ada. Jalan itu Pak jalur. Dan itu clear. Itu perkataan Yesus sendiri yang tertuang di dalam Alkitab. Oke gini Pak, kalau jangan clear jangan clear dulu, kita diskusikan. Nah sekarang minta pendapat dari Pak Sanihu. Nanti Anda lagi gantian gitu. Jangan clear. Kalau udah clear ngapain kamu naik, kan kita diskusi di sini. Clear lanjut Pak Sanihu, lanjut. Betul Pak. Itu Bang Hos, Bang Abu, ya itu clear di dalam Alkitab maksud saya. Oh iya siap. Diskusikan silakan Pak Sanihu. Iya. Yang bilang saya clear itu kata Yesus sendiri. Oke, ditanggapi dulu Pak Galo, di mute dulu Pak. Silakan Pak Sanihu. Tunggu, saya ambil baterai sebentar. Oke, sambil nunggu silakan mungkin Bunda Mila, silakan Bun, silakan kalau mau ngomong, silakan Fadol. Ya, jadi clear di situ itu kan menurut Anda. Kita nih ngomongkan secara garis besar, secara keseluruhan. Di semua nabi itu pasti jalan. Nabi Isa jalan, Nabi Muhammad jalan. Tapi dia sendiri bukan Tuhan, itu yang nanti kita bakal permasalahkan. Kalian kan menuhankan Yesus. Nah itu yang kita harus buktikan, bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan. Jadi pertanyaan, kalau jalan benar jalan. Gini nih, jadi pertanyaan. Bro Yosi jangan dibiasakan bro Yosi nyupir dulu, nanti nabrak bahaya bro. Biar Pak Galo dulu Pak Galo, lanjut. Bang Mika tadi mengklaim ya apa jalan. Emang Muhammad ada menunjukkan jalan menuju surga? Hey, you want me say F word or something? Quran itu apa? Quran itu apa? Bukan jalan kebenaran. Itu bukti nyata sampai sekarang masih ada. After 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Iya, Kalian Bang. apa?
Iya. Kalian apa? Buktikan. Tunggu dulu. Jangan begitu, jangan jawab begitu. Saya mau tanya sama Anda baik-baik. Kalau Anda apa yang menunjukkan bahwa jalan di Kristen itu jalan yang benar? Yesus itu sendiri tidak mengakui bahwa Anda itu umatnya dia, karena dia diturunkan untuk Bani Israel. Itu clear di Bible Anda, dan Yesus menyatakan sendiri. Oke? Jadi kalau mau ngomong clear begitu, saya juga bisa menyatakan di Bible Anda menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan Yesus berikrar sendiri, orang yang menuhankan dia, orang yang menyembah atas nama dia, itu tempatnya hell, neraka jahanam kekal. Oke? Tuh. Ya, itu Kalau Anda ada nggak tertulis. belajar di buku Anda. Abang, Hah? Kenapa? ada tertulis di mana itu yang menuhankan Oh, ada Yesus masuk ke tertulis. hell? Ini ahli Alkitab banyak di sini. Tunggu sebentar. Ini saya cuma bernarasi aja. Iya, Tunggu. abang jangan bernarasi Ya, liar. tunggu. Abang jangan melempar Tunggu. pertanyaan dari No. dari bapak Kita ke orang di sini, lain. Bapak yang mengatakan bisa- tadi di bahwasannya sini ada percaya ahli Yesus masuk ke kristologi. neraka hell. Dengar. Abang Lu nggak jangan usah- melempar nggak usah pertanyaan comol. narasi ke orang Nggak usah lain. comol. Abang tadi mengatakan bahwasannya yang Dengar. percaya Yesus masuk ke Aku hell dibilang abang neraka. lagi, Bang Abu ya Allah, Tuhanku. Kenapa abang mau lempar ke orang lain? Ibu-ibu loh dibilang abang. Oh, Mila ini ibu. Ya, Iya. memang ada bapak. Suara-suara bunda gitu dibilang abang ini memang telinga Oh, ini. ampun deh. Dengar. Bukan saya nggak mau ngeluarin Kebiasaan. Jangan-jangan Yosi ini dianggap cewek ini. Tante Osi. Yosi, apa kabar Tante? Banyak bang aplikasi. Begini. Jangankan kita Begini, orang Bapak. tua bisa suara anak kecil. Begini. Saya bukannya mau melemparkan karena saya nggak bisa menunjukkan data. Saya sekarang lagi ngedrive. Saya malam di sini karena saya di Amerika. Ini guru saya ada Bang Dalbo, ada Bapak Kristologi yang saya lebih hormatin, dan mereka bisa menunjukkan sedetail-detailnya apa yang saya jabarkan sekarang ini. Iya, Oke. tapi ibu jangan mengklaim tadi sudah mengatakan percaya. No, saya Yesus tidak neraka. pernah mengklaim. Bentar Tapi- Pak Galo, Bang Galo izin. Barangkali Pak Sanihu sudah monitor. Pak Sanihu monitor. Lanjut Pak. Ya. Oke, sudah lanjut Pak Sanihu. Clear nenek moyang loh. Jadi Nah ini abang tidak bisa berdiskusi dengan baik. Kenapa bawa nenek moyang saya? Ini gimana sih mau dijawab kok ngomong terus? Enggak. Diam Pak Galo. Enggak, Mbak. Tadi abang bilang lagi. Diam ah. Udah diam, silakan Pak Sanihu. ya jadi kan ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kan dia sebagai nabi. Ya kan menunjukkan jalan kepada Bapa atau kepada Tuhan Allah. Semua nabi kan begitu klaimnya. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Suramnya dan runtuhnya kerajaan Romawi. Jadi itu pada dasarnya semua nabi kan begitu, menunjukkan jalan yang lurus. Makanya kita berdoa kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa? Karena bersimpang siur orang mengaku jalan yang celaka pun dianggap jalan. Nah, ini di situ dikatakan oleh Al-Quran bahwa jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi. Edward Gibbon dalam bukunya Decline and Fall of the Roman Empire juga mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan para nabi. Sehingga apa dia katakan? Six legislator, 6 pembawa hukum, yaitu Muhammad, Yesus, Yohanes, Musa, Ibrahim, Nuh, dan Adam. Itu adalah para pembawa ajaran, ya. Nah, dan ajarannya itu satu, one immutable religion.
6 pembawa hukum di dunia ini yang menunjukkan jalan, yaitu membawakan agama yang satu yang tidak tergoyahkan, yaitu Islam. Adam Islam, Nuh Islam, Ibrahim Islam, Musa Islam, Yesus Islam, Nabi Muhammad adalah Islam, semua Islam. Dan apa katanya Edward Gibbon? Siapa saja, saya ulang lagi, siapa saja yang menolak salah satu dari 6 ini adalah orang kafir. Coba lihat itu, Edward Gibbon, bukan orang Islam yang bicara ya. Bahwa barang siapa menolak salah satu daripada nabi ini yang membawa ajaran yang satu ini, maka orang itu tergolong kafir. Silakan kalau menolak salah satu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau ditolak ya sudah kafir. Bukan saya bicara ya, Edward Gibbon. Ya begitu. Mohon Hasan Ibu, Edward Gilbert ini siapa Pak? Orang Kristen lah, pengarang buku sulamnya dan runtuhnya kerajaan Romawi. Iya, maksud saya dia ini siapa? Kaisar kah, raja kah, sultan kah, penginjil? Bukan, penulis buku. Dia pengamat lahir di mana, di tahun berapa lahir, kita tidak jelas Pak. Sejarah historinya yang Bapak cerita yang mengklaim itu semua. Ya mungkin Pak Sanibu bisa menjelaskan dia siapa, kaisar kah? Oke, dia penulis, tapi kan dia itu apa jabatannya gitu loh, sehingga dia bisa membuat buku itu berdasarkan apa Pak? Apakah dia pernah hidup sejaman dengan para nabi-nabi? Apakah dia pernah berjumpa langsung atau mendapat wahyu mimpi atau bagaimana? Sehingga dia mengklaim dari mana dia mendapat ilmu seperti itu. Sehingga ia menuangkan dalam tulisannya bahasan yang seperti Bapak katakan tadi. Bisa ditanggapi pertanyaan saya Pak? Ya, saya tidak tahu. Saya belum lihat betul orang mana. Tetapi dia adalah penulis sejarah yang terkenal. Bapak berarti membaca buku yang Bapak sendiri tidak ketahui. Si Albert Edward siapa kata dia yang Bapak katakan, Bapak sendiri tidak tahu dia berasal dari mana, bagaimana, ya kan begitu Pak ya? Saya tidak tahu berasal dari mana, tetapi karena bukunya ada di rumah, saya sekarang di kantor. Jadi apa? Sebelum Bapak membuat narasi dengan membaca buku, terus kita bisa bicarakan dalam diskusi ini, Bapak berbicara tentang buku yang Bapak baca, yang mana Bapak sendiri tidak menguasai penulisnya itu hidup di zaman apa, dia mengklaim sebuah cerita karangan, buku ini karangan Pak ya, dari imajinasi atau bagaimana? Oh, jangan imajinasi, dia fakta sejarah. Iya, fakta sejarah. Apakah fakta sejarahnya itu Pak? Apakah dia pernah hidup di zaman Nabi? Loh, mau hidup di zaman Nabi kan, kalau Nabi Isa kan berarti 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu. Alkitab ditulis, ada manuskripnya, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang-orang yang hidup dengan Yesus. Pakai data Pak, pakai data. Pakai data coba. Tawa dulu, Bang Abu ya. Bu Mila tertawa. Tertawa lah. Lukas hidup di zaman Yesus dari mana Pak? Aduh, anak SD juga tahu. Ya Allah. Pak, Matius, Markus, Yohanes itu Pak, di zaman Yesus. Aduh, ya ampun. Udah Bang Dalbo, urusan Anda lah pasien ini. Ya nggak apa-apa Bunda. Tadi dia mengatakan kan siapa Pak Sanihu orang itu, lahirnya di mana, dia kan. Nah sekarang saya tanya coba, Lukas itu lahir kapan? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Kalau nggak Paulus ya, bapaknya siapa? Siapa Paulus itu menurut Paulus? Silakan. Paulus ini abang, dia itu tentara Romawi yang dulu memburu Yesus. Paulus hidup tidak sejaman dengan Yesus Pak. Paulus itu seorang perampok. Bagaimana mungkin Bapak bisa percaya sama seorang perampok Pak? Bukan perampok aja Pak, Paulus itu tentara Romawi. Dia itu yang memburu Yesus, dia dulu itu cita-citanya mau membunuh Yesus Pak. Tidak ada sama sekali Paulus hidup sejaman dengan Yesus. Tidak ada Pak. Si Bapak.
Pak, jangan berusaha untuk membohongi kami di sini, Pak ya. Paulus adalah seorang perampok, Paulus penentang ajaran Taurat, Paulus adalah seorang pembunuh. Bagaimana mungkin Bapak bisa percaya sama orang seperti itu, Pak? Pak, Bagaimana? Paulus hidup di zaman Yesus, dia yang memburu. Tidak ada, Pak. Tunjukkan dulu datanya ke kami. Pak, namanya Saya Saulus rumuskan dulu, dulu. Pak, ada di Alkitab, Pak. Sehingga ia Baik, menjadi Alkitab ayat berapa? Sebentar Pak Sanihu ya. Alkitab ayat berapa yang mengatakan Paulus itu bertemu sejaman dengan Yesus? Ada di Alkitab, saya Ayat nggak pegang berapa? Alkitab. Baca dong kalau Bapak ada. modal ke sini mau ngapain, Pak? Modal ke sini tidak bawa data. Mau ngapain? Lah, sama tadi Bapak itu juga, saya juga udah bawa data, bukunya pun di rumah. Enggak, saya tunggu, saya turun biar selesain kalian dulu. Saya yang Baik. ngeluarin data nanti sendiri. Baik. Emangnya modal congor doang naik-naik begini. Bapak kesini mau ngapain toh kalau misalkan tidak ada data yang mengatakan Paulus itu muridnya Yesus, Lukas muridnya Yesus. Lukas tidak sejaman dengan Yesus, Pak. Lukas itu orang yang tidak jelas. Paulus orang yang tidak jelas. Paulus mengaku dirinya itu adalah pemuja kebodohan, perampok, Ya itu kan pembunuh. menurut Bapak pun baca di mana itu? Bapak baca. Datanya di mana? Baik. Bapak baca 2 Korintus 11 nomor 8. Baca. Bapak yang baca. Baik, Aku saya nggak yang minta. baca. Baik. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Perampok. Paulus ini. Siapa yang ngomong begini? Paulus. Bapak jangan membaca satu kata, Pak. Konteksnya itu di mana, apa dan Baca semua, bagaimana. makanya buka ayatnya. Silakan Bapak buka Bible, siapa Paulus menurut Paulus, ya. Baca sama Bapak, mau Bapak satu perikop, mau Bapak dari Kejadian sampai Wahyu, yang namanya 2 Korintus 11 nomor 8 tidak akan hilang, Pak. Silakan baca, ya. Paulus pemuja kebodohan, Pak. Pemuja kebodohan. Di mana ayatnya? 1 Korintus 1 nomor 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 21, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Paulus ini, Pak, yang mengatakan seperti itu, ya. Paulus menghalalkan segalanya, Pak. Sampai-sampai dia mengatakan di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tidak ada pelarangan sama sekali. Silakan Bapak tampilkan datanya kepada kami, di mana yang mengatakan Paulus itu adalah muridnya Yesus, Paulus adalah rasul yang diangkat oleh Yesus. Silakan tunjukkan. Ya, tadi Bapak mendesak kepada Pastor Nihu, siapa profesor itu, siapa bapaknya. Saya sekarang desak ke Bapak. Bapak percaya dengan Paulus? Tunjukkan kepada kami bapaknya Paulus itu siapa. Tunjukkan. Saya mendesak, saya kan bertanya. Iya. Baik, Bapak bertanya, Pastor saya Nihu balik ya? tanya. Baik, saya balik tanya, Pak. Tunjukkan bapaknya Paulus, Pak. Siapa bapaknya Paulus? Jadi Ya silakan Pak Sanihu. Mohon maaf, potong. ya jadi ini Paulus ini kan orang Romawi yang adalah orang Yahudi yang kemudian menganut ajaran Romawi, dan dia menciptakan agama Kristen. Jadi penyembahan andai kata, ya, andai kata tidak ada Paulus, tidak ada Kristen. Karena yang menciptakan keimanan Kristen itu adalah Paulus. Menyimpang dari ajaran Yahudi yang, karena apa? Karena memang dia orang Yahudi tapi sudah menjadi warga negara Romawi dan menawarkan ajaran penyembah berhala, ajaran agama misteri untuk dijadikan bahan baku agama Kristen. Itu klaim Pak Sanihu ya. Ketika Paulus mengatakan dia adalah orang Yahudi, itu adalah klaim dari dia sendiri. Dia mengatakan orang Farisi, itu adalah klaim dia sendiri. Mengaku-ngaku. Orang mengaku-ngaku itu mudah Pak Sanihu. Mudah mengaku-ngaku. Tapi pembuktiannya apakah ada? Apakah bisa dibuktikan? Ketika kita bicara mengenai soal kebenaran, bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, namanya dongeng itu.
Tetapi jelas bahwa Paulus itu keberadaannya itu adalah tokoh fiktif yang tidak jelas. Siapa beliau ini? Mengaku-ngaku keturunan dari Benyamin. Sementara kita tahu yang namanya keturunan Benyamin itu adalah serigala itu. Jelas di situ. Ya. Kami di sini bukan fitnah. Siapa Paulus menurut Paulus? Jelas. Paulus adalah pembunuh. Paulus adalah pemuja kesesatan. Paulus adalah pemuja kebodohan. Paulus adalah seorang perampok. Ada di sini. Di dalam datanya, di dalam mana? Di dalam Bible yang mengatakan seperti itu. Apakah mungkin yang namanya Tuhan mengangkat seorang rasul, tetapi lihat dari track recordnya. Bahkan kita saja ya, mau memilih salah satu pemimpin, misalkan presiden, kita melihat track recordnya. Siapa orang ini sebelumnya? Siapa dia? Karena kita tahu bahwa yang namanya ular, dia bisa berubah wajah, dia bisa berganti kulit, tetapi tetap bisanya mematikan. Walaupun dia berganti kulit, bisanya tetap mematikan. Betul Pak Senil? Seperti itu? Ya. Jadi tidak mungkin ya yang namanya Allah, Tuhan alam semesta, mengangkat satu orang rasul, sementara rasulnya dari keturunan yang tidak jelas. Itu hal yang mustahil. Begini saya jelaskan. Baik. Itu Paulus kan dia sangat ingin menjadi muridnya Yesus, tapi ditolak oleh Yakobus dan Petrus. Maaf Pak Sani Buya, Paulus ditolak sama Yakobus sama Petrus Pak ya? Sama Yakobus. Sama Yakobus. Berarti Paulus hidup di zaman Yesus, betul? Betul, dia hidup di zaman Yesus. Abang Mahadewa itu Pak Sanibu sendiri yang menyatakan bahwa Paulus hidup di zaman Yesus. Silakan Pak Mahadewa tanya sama Pak Sanibu. Iya, kalau klaim seperti itu, ya baik. Ya, Kalau tadi klaim, Abang mengatakan jauh sebelum setelah Yesus baru ada si Paulus. Pak Sanibu, saya tahu betul Bapak ini berilmu dan berdiskusinya juga baik. Baik, dan dia clear anggaplah saya yang salah Paulus dalam hal ini. di zaman Yesus. Ya, anggaplah itu tadi, saya yang salah dalam hal ini, Pak ya. Tadi Ya. Pak Sanihu mengatakan hidup sejaman, tapi Ya, ditolak. Benar tidak pernyataan dari Pak Sanihu itu? Kalau misalkan dia hidup sejaman dengan Yesus, sejaman dengan murid-muridnya, ditolak menjadi seorang murid. Betul tidak? Itu pernyataan Pak Sanihu. Saya mudah-mudahan saya yang salah dalam hal ini, ya. Saya benarkan itu. Sebentar Pak. Tadi dia percaya sama ucapan Bapak. Ternyata Paulus itu sejaman. Oke, saya yang salah dalam hal ini. Saya minta maaf. Tetapi Pak Sanihu tadi mengatakan ternyata Paulus ditolak. Ente percaya nggak pernyataan itu? Ya. Paulus. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Baik. Hore. Apanya yang bisa hore? saja. Karena berarti memang Paulus betul kata bukanlah Pak Sani. siapa-siapa. Iya Bang Madewa. Ya? Bang Madewa, Bapak sudah salah tadi. Bapak langsung berikan bisa saja. Bisa saja dua rasul tadi, murid Yesus menolak Paulus karena seperti dari awal tadi saya katakan, Paulus ini orang yang mau membunuh Yesus. Dia itu selalu mengejar-ngejar murid-murid Yesus, kemana dia kejar, dan dia membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Baik. Dan begini, berarti saya dia ditolak. Setuju ya? Dia ditolak. Berikan gambaran Kalau ditolak kalau saya pribadi saya tidak setuju. Loh, dia ngambil yang menguntungkan loh. Yang menguntungkan ngambilnya. Sementara yang merugikan dia tidak mengambil. Ente percaya pernyataan dari Pak Sanihu, kenapa tidak keseluruhan yang ente percaya? Lah, bagaimana dia mengatakan ditolak? Sementara ketika ente mengatakan Paulus mengejar-ngejar Yesus, Paulus menganiaya Yesus, tetapi ternyata kenyataannya Yesus tidak pernah dianiaya oleh Paulus. Mengejar-ngejar, Pak, mengejar-ngejar. Apakah Paulus sempat yang namanya menganiaya Yesus? Tidak sempat. Kenapa di dalam kisah para rasul mengatakan akulah Yesus yang telah engkau aniaya? Berarti bohong Yesus. Bohong. Konteksnya siapa yang menganiaya? Yang menganiaya adalah Paulus. Tidak ada, berarti Pak. bohong. Tidak ada. Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana, Pak? Yesus tidak pernah mengatakan aku dianiaya oleh Paulus. Tidak. Ada. Kamu yang tidak baca. Nggak pernah baca Bible ini orang ini. Jadi begini, Paulus itu pangkalannya Paulus di Antioquia, pangkalannya Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Jadi Paulus ini datang, dia ada di kisah para rasul itu.
datang ke Yerusalem, meminta supaya kalau bisa dijadikan murid. Datang di situ belum itu yang disebutkan oleh Yakobus ini, hai Paulus, kamu sudah di sini, sekarang kau bertobat. Bertobat artinya kembali ke jalan yang lurus, bahwa Yesus itu adalah nabi dan Allah itu sebagai Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekarang kamu pergi ke bait Allah, kau bayar dendamu dan kamu bertobat. Dan kalau sudah bertobat, supaya orang tahu bahwa kamu adalah pengikut Taurat, pengikut jalan lurusnya Yesus. Nah, tetap dia pergi, dia di dalam Kisah Para Rasul dia pergi ke bait Allah, dia bertobat, tetapi ternyata tobatnya itu palsu. Kembali dia ditobatkan, artinya harus hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak makan babi, harus bersunat. Ternyata ketika dia kembali ke Antiokhia, lebih ganas lagi. Dan ingat, Paulus membunuh Yakobus di bait Allah. Dia Stefanus juga Pak Pasaniu, Stefanus. Oh ya, Stefanus itu ada di dalam Alkitab. Ya, Stefanus betul. ada di dalam Alkitab, tapi yang tidak ada dalam Alkitab, Paulus berusaha untuk membunuh Yakobus. Pada waktu itu Yakobus dia bisa selamat, tapi sudah cedera berat. Akhirnya diselamatkan. Nah itu. Jadi Paulus ini mengapa dia mempertuhankan Yesus? Karena Yesus ini katanya mati dan bangkit kembali. Itu yang dia mati-matian Paulus. Oh, ternyata ini Tuhan kita, Tuhannya Platonis. Tuhannya Platonis ini adalah Yesus ini yang mati dan bangkit kembali. Begitu. Nah, akhirnya ajaran penyembah berhala, ajaran agama misteri dan sebagainya ini dijadikan bahan baku untuk meramu Yesus supaya memenuhi segala tuntut itu. Makanya kan dia adalah raja segala raja, dia adalah segala macam klaim itu yang hanya sayang sekarang saya di kantor, kalau andai kata saya di rumah, saya akan perlihatkan semua buku-buku yang memperlihatkan kejahatannya Paulus. Nah, mengapa orang Kristen ini dia sangat menyukai Yesus? Karena sama-sama ajaran penyembah berhala kan? Baik Pak Sanihu, terima kasih. Tadi si Dewa penasaran ya dengan pernyataan si Galo ini yang mengatakan Paulus itu mengejar-ngejar Yesus, tetapi tidak sempat yang namanya dianiaya. Tetapi pengakuannya itu tidak dianiaya berdasarkan dari pengakuan Galo ya. Sementara di Kisah Para Rasul 9 nomor 5, tolong dibaca. Ingat ya, pegang kata-kata ente. Tadi ente mengatakan kalau Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Kita lihat di sini siapa di sini yang berbohong. Silakan buka. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Buka. Baca. Macet udah. Udah Mau baca, Wak. Dia nggak bawa Bible kok. Ya udah Bang Andi terusin lah. Boleh izin sedikit saja. Ingatannya apa Sebelum ke Bang Handi. Apa isinya tertulis tadi itu? Apa Bang Kisah Rasul berapa? Sebelum ke Bang Handi. Kisah 9 nomor 5. Saya mau ngomong sama ini Bang Handi, sorry maaf dikit aja. Mau ngomongin sama dengan Pak Kaneho tadi Pak. Jadi kesimpulannya ajaran Kristen sekarang ini ajaran Paulus ya, bukan ajaran Yesus. Benar nggak? Memang Paulus pencipta agama Kristen. Sekali lagi Paulus pencipta agama Kristen. Siap. Itu datanya berjubel di buku-buku saya. Berjubel. Siap, terima kasih. Lanjut Bang Handi. Makasih Dr. Sanihu Muni. Ini debater senior paling kawakan nih. Beliaulah yang menginspirasi kita ya, Bang Dewa ya. Ada di sini. Beliau offline dulu, gitu ya. Kita doakan beliau sehat selalu. Saya bilang sebelumnya saya dakdikduk, saya sangat khawatir
Kenapa? Setiap saya selesai berdebat, setiap saya selesai berceramah, orang selalu bertanya, Pak, kalau nanti Bapak sudah tidak ada, siapa yang menggantikan? Dan itu menghantui saya. Ya Allah, Betul-betul ya Rabbi. menghantui. Tenang Pak Sanio. Sekarang Ada kami di sini. Ada Buya, ada Bang Handi, ada Mahadewa, ada Bang Jumbo. Pak Sanibu, kita doakan sama-sama sehat selalu, dijauhkan dari penyakit dan panjang umur Pak Sanibu ya. ya, makanya Nanti kalau ulang tahun itu, kalau ulang tahun. Kalaupun maut menjemput, saya sudah akan meninggal dengan tersenyum karena ternyata ratusan malah mungkin nanti ribuan para Kristen muda. Oke. Jadi kalau saya masih mengingat video-video lawas beliau itu bersama Esra Soro, ada si Udin yang sekarang menjadi DPO, ya terinspirasi lah kita di situ. Waktu itu belum ada ini, masih zaman terlalu jarang diupload di media sosial, jadi kurang populer, hanya orang-orang tertentu yang menonton. Tapi ilmu beliau itu sangat-sangat menginspirasi buat kita semua. Jadi yang diomongkan dari awal sampai akhir beliau itu ada data bro, cuma beliau kan maklum daya ingatnya sudah mulai menurun, jadi bukunya pasti ada. Kami juga percaya itu karena kami juga pernah membaca, apalagi ya berlandaskan Bible, siapa itu Saulus gitu. Untuk Gitu. Bang, Bentar dulu Bang, belum kelar. Aku turun dulu Bang ya. Jangan turun dulu. Ya, ada kegiatan duniawi yang harus aku lakukan. Jangan turun dulu, lu dengerin dulu kesimpulan gua gitu loh. Jadi Saulus itu adalah memang pembunuh, pemberontak, suka berbohong, mantan napi, masih residivis begitu, menulis surat-surat begitu banyak, dan dia adalah tokoh memang pendiri Kristen itu di Antioquia pertama kali lah. Murid-murid disebut Kristen, terus dia yang mengangkat menjadikan Yesus Tuhan, Roma 14:9. Dia yang mengeliminir atau menghapus hukum Taurat, Efesus 2 nomor 15. Terus dia mengatakan Taurat itu sampah, Filipi 3:8-11. K95 dialah Yesus berkata, akulah yang telah engkau aniaya itu. Jadi penganiaya memang orang ini. Tapi maaf Bang Dewa, yang dia aniaya itu bukan anak Maria asli. Yang datang itu hanya cahaya saja yang mengaku-ngaku Yesus gitu. Itu kesimpulannya. Nyamar. Nyamar, betul. Ini apa ini namanya ini apa itu program ini dari mana ini? Kita tiap hari Ya namanya apa? Komal Abuya Strong tiap malam. Oh ya ini ya, di atas sebelah kiri ini. Abuya Strong. Kan nomornya Pak Sanio Muri masih ada sama saya. Kadang-kadang sih saya mau undang, tapi kalau udah malam gitu ya, waktunya istirahat. Ya saya terus menerus memonitor Bang Zuma. Kalau dia sudah kayak tergelincir sedikit, saya nasihati lagi. Assalamualaikum Pak Sanihu. Nggak ada yang bilang assalamualaikum, nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh mengucapkan salam, jarang. 2 Yohanes 1:10-11 itu kalau kau mengucapkan salam itu perbuatan yang jahat. Jadi Bahasa itu tidak beragama Islam. Apakah Pak Sanihu setuju bahasa itu tidak beragama? 2 Yohanes 1, apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, janganlah kau menerima. Dalam rumahmu jangan mengucapkan salam. Jangan mengucapkan salam ya. Apabila kamu mengucapkan salam itu perbuatan jahat. Orang lagi ngomong, memang kamu si Manado pemakan babi ini nggak ada adabnya gitu loh. Orang lagi ngomong juga. Saya baca data loh. Biblemu saya baca, hormatilah. Kalau kita baca itu hormati gitu loh. Saya ulang lagi lah. Oke, silakan ente ngomong. Atau Mbak Natali bacain lah 2 Yohanes 1 10-11. Lagi dibaca pun. Iya, nggak mau dia. Hormati kitab suci. Ini ya 2 Yohanes 1:10 ya. Ya, sampai Jikalau 11.
jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Itu orang tidak boleh mengucapkan salam. Saya ini bertamu, tidak ada dikatakan kalau bertamu tidak boleh beri salam. Itu sama, sebaliknya sama. Makanya baca Alkitab, baca yang benar kalian. Intinya gitu loh. Saya suka Intinya begitu. Begini Bang Handi, Bang Handi, diskusi dengan ya, enggak apa-apa. Begini, tidak ya, ada di Alkitab Anda kalau mengucapkan bertamu itu salam. tidak beri salam. Artinya apa? Artinya salam itu apa? Yang Anda ucapkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Artinya ajarkan apa itu? Memberi salam lebih dulu. Ya, artinya apa? Memberi salam dahulu. Iya, apa Ini artinya? dia kalau Yang naik nggak sampai bisa kau gantian, ucapkan mau. nggak tahu artinya Pelajari pula. dulu baru diskusi, bro. Ya sekarang ini Ya, arti apa artinya? assalamualaikum apa ditanya Bang Dalbo, arti assalamualaikum apa? Kok kamu dari dulu nggak pinter-pinter sih? Arti Namanya assalamualaikum Ya, apa? artinya apa? Agama. Sejak kapan bahasa itu beragama Islam? Iya, iya. Ya udah. Artinya apa? Lari. Kamu cari cap tikus saja di sana. Jadi barangkali saya ini mumpung ada kesempatan, saya mau jelaskan Al-Fatihah dulu. Ya, silakan. Ya. Jadi Al-Fatihah itu pada waktu kita mulai membaca itu kan kita dahului dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah itulah tadi godaan setan itu. Kristen tadi. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mengapa ini ditampilkan di permulaan Al-Quran sebagai pembuka? Karena sekarang orang Kristen sudah mulai mengumumkan dengan nama Yesus. Oh tidak, harus dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah. Mengapa? Karena orang Kristen sudah memperkenalkan puji Tuhan Yesus. Jadi ini Al-Fatihah ini dari ujung ke ujung harus dijelaskan satu rangkaian yang dimana kita berdiri tegak, angkat senjata untuk membela agama Islam.